Halo teman-teman, ini masuk ke seri peraturan khusus ini ya, PMK 118 tahun 2024 mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, pembatalan di bidang perpajakan. Jadi ini PMK Sapu Jagat lengkap lengkap banget ya mengenai keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan semua-semua yang berhubungan dengan perubahan-perubahan seperti ini ada di PMK ini ya 118 tahun 2024. Halamannya dong, ada 473 halaman, teman-teman ya. Memang sampai muntah-muntah lu baca juga nggak bakalan ngerti, teman-teman ya. Memang oknum-oknum di negara Konoha itu semua dibikin rumit, serumit-rumit mungkin supaya lu nggak ngerti, supaya lu nggak paham. Ketika lu digencet, ya lu nggak paham gitu kan. Lu mau lawan juga nggak ngerti gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan kulik satu persatu, teman-teman ya. Kita akan kulik satu persatu, sedikit demi sedikit kita kulik seri mengenai PMK 118 ini. Ini seri pertama. Oke, jadi ini adalah PMK 118 tahun 2024 ya. Ada 473 halaman ya. Memang segila ini negara ini ya. Nggak apa-apa, it's okay. Kita ikuti permainannya. Jadi hari ini gue akan khusus membahas mengenai gini. Kita sebagai warga negara, sebagai wajib pajak yang sedang diperiksa atau sedang mau mengajukan upaya keberatan, pembetulan, dan sebagainya, kita boleh punya hak untuk meminta keterangan dasar hukum, kertas kerja, perhitungan atas pajak, atas apa? Atas keputusan dari DJP. Jadi kalau DJP memutuskan kita bersalah atau tidak bersalah, kita boleh meminta. Kita punya hak untuk meminta. Dasar hukumnya apa, Bos? Pertimbangannya apa, Bos? Perhitungannya mana, Bos? Kertas kerjanya mana, Bos? Gitu kan? Selama ini mereka nggak mau kasih, ya kan? Selama ini mereka nggak mau kasih dengan alasan kami nggak punya kewajiban untuk kasih elu, gitu kan? Nah, sekarang sudah ditegaskan bahwa itu wajib diberikan. Bahkan di aturan dulu juga sama ya, di aturan lama pun juga sama itu wajib diberikan. Cuman oknum-oknum pemeriksa pajak itu nggak mau kasih. Bukan karena dia nggak mau kasih, karena barang nggak ada gitu loh. Karena pemeriksaan pajak oleh oknum itu cenderung mereka membuat data-data keputusan tuh suka-suka dia, asal-asal bikin aja, asal tembak gitu ya. Ketika kita minta dasar perhitungannya, nggak ada dasar perhitungannya. Mereka kasih alasan kami nggak wajib kasih, padahal memang datanya nggak ada. Oke, ini gue kasih tahu di pasal ini adalah ini adalah Per 52 tahun 2010 tentang keberatan ya, tentang mengajukan keberatan di pasal 9 ayat 1 ya. Pasal 9 ayat 1 ini dituliskan begini. Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau perhitungan rugi kepada DJP melalui KPP paling lama 2 bulan setelah pengiriman surat ketetapan pajak. Jadi maksimal 2 bulan setelah SKP terbit, lo boleh meminta ini karena lo mau ajuin upaya keberatan, kan gitu. Nah, kepala KPP nanti wajib memberikan tanggapan bla 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 ya. Nah, ini kan sudah lama nih. Ini adalah per nomor 52 2010 sudah lama sekali ya. Ini yang lebih baru lagi. Ini ada di apa ini? Ini adalah PMK 9 2013 ya mengenai keberatan. PMK 9 2013 mengenai keberatan sama kayak tadi. Ini ada di pasal 9. Oke, pasal 9 ya. Bukan ya, sorry. Pasal 10. Pasal 10 ayat 1 ya. Sama kata-katanya kalimatnya sama nih. Sebelum mengajukan keberatan, WP dapat meminta keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak kepada DJP melalui KPP tempat dia terdaftar ya dan atau pengusaha kena pajak dikukuhkan dan DJP wajib membalas ini ya. Ini di PMK yang terbaru ini PMK 9 2013. Oke. Nah, yang lebih baru adalah ini, yang PMK 118 2024 yang terbaru yang PMK Sapu Jagat dan ini membatalkan yang kemarin-kemarin semuanya ya. Nah, mari kita cari di PMK ini, kita ketikkan yang namanya hal yang menjadi dasar. Oke, ada 5 ya, ada 5 kalimat hal yang menjadi dasar di sini. Oke, ada di pasal 6. Di pasal 6 mengatakan ya, dalam hal diminta oleh wajib pajak ya, dalam hal diminta oleh wajib pajak, DJP wajib menyampaikan surat keterangan mengenai apa? Mengenai hal yang menjadi dasar hukum untuk menolak permohonan wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak memohon sesuatu kemudian ditolak, maka wajib pajak boleh meminta pakai surat keterangan tertulis mengenai dasar hukumnya dan DJP wajib memberikan apabila diminta. Sekarang pertanyaannya, kalau wajib pajak tidak minta, ya sudah, nggak usah dikasih. Sesimpel itu ya. Jadi kalau wajib pajaknya bego, bodoh, nggak minta dasar hukum, ya kita nggak usah kasih.
biar aja dia tetap bodoh gitu ya, nggak perlu kita edukasi di wajib pajak ini. Kalau dia nggak minta dasar hukum, ya nggak usah kasih dasar hukum. Kira-kira begitu pola pikirnya orang yang bikin aturan ini ya. Kemudian kalau wajib pajak meminta, maka wajib dikasih. Oke. Nah, teman-teman tinggal baca berikutnya ya. Maksimal 1 bulan. 1 bulan sejak di tanggal diminta, maka wajib diberikan. Oke. Dan sebagainya teman-teman tinggal baca. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua ada di pasal 12. Nah, ini dalam rangka keberatan nih. Dalam hal diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan keberatan, jadi ketika lu mau ajuin keberatan, DJP wajib menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak ya. Nah, itu diajukan kepada KPP. Nah, dan maksimal 1 bulan harus dibalas oleh si DJP, oleh KPP. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada di pasal 18 ya, pasal 18. Dalam hal diminta oleh WP dalam keperluan banding ya, setelah keberatan kan banding nih, DJP juga wajib menyampaikan keterangan tertulis ya mengenai dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak permintaan tertulis. Oke. Jadi kalau lu sudah keberatan kalah, lu mau banding nih, lu masih boleh meminta surat tersebut ya, minta permintaan diberikan dasar hukum dan alasan dan kertas kerjanya. Gitu ya. Kita yang keempat. Yang keempat ada di sini, pasal 51. Dalam hal diminta oleh WP, DJP wajib menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan. Jadi apapun yang diminta oleh wajib pajak, apabila dikabulkan sebagian atau ditolak, WP boleh meminta dasar hukumnya, dasar penolakannya apa, minta keterangan tertulis. Dan ini kita boleh kirim surat dan mereka harus kasih. Kalau kita minta, kalau kita nggak minta, ya udah biarin aja WP ini bodoh-bodoh, nggak perlu diedukasi. Kira-kira gitu ya mindsetnya orang yang bikin aturan ini. Mudah-mudahan gue tidak salah. Yang terakhir, ada di pasal 61 mengenai pelimpahan kewenangan. Oh, ini enggak ya. Ini enggak. Jadi pelimpahan kewenangan ini DJP melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi ya, delegasi teman-teman ya kepada pejabat di lingkungan DJP. Jadi sudah bukan mandat ya, ini delegasi. Untuk apa? Melakukan penelitian, penerbitan dokumen dalam rangka penelitian, memberikan jawaban atas permohonan, pencabutan dan penyesuaian, menerbitkan keputusan dan atau menerbitkan keterangan berdasarkan permintaan wajib pajak atas. Nah, tadi di mana dia? Atas hal-hal yang menjadi dasar ini. Jadi semuanya didelegasikan kepada anak buahnya. Jadi sudah bukan tanggung jawab dari Direktur Jenderal Pajak lagi. Nah, ini adalah kekacauan bernegara, kekacauan dari struktur tata negara di DJP. It's okay, nanti kita akan gugat ke pengadilan, tapi urusan lain ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Hari ini gue mau fokus bahwa kita sebagai wajib pajak punya hak untuk meminta keterangan, punya hak untuk meminta dasar rincian, punya hak untuk meminta apa alasan hukumnya, pasal berapa, ayat berapa yang saya salah. Kita boleh minta pakai surat dan mereka harus jawab pakai surat. Oke, mereka nggak boleh bilang pokoknya kami sudah sesuai aturan. Oh, nggak boleh gitu. Mohon maaf ya, harus minta dasar rincian, harus dikasih dasar rinciannya. Dan yang paling penting, teman-teman yang kena pemeriksaan ataupun keberatan wajib meminta kertas kerja pemeriksaannya mana, kertas kerja penelitiannya mana. Mintakan supaya kita bisa lihat bagaimana sih alur proses pola pikir ceritanya, kronologisnya dari proses keberatan ataupun proses dari pemeriksaan pajak ini. Supaya jelas ya, jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai si pemeriksa pajak atau penelaah keberatan tiba-tiba bikin keputusan, ngaco aja, isinya asal-asalan, dan kita dirugikan, tetapi tidak punya kertas kerja. Jangan sampai seperti itu. Itu teman-teman ya. Yang pertama, mengenai seri dari satu PMK 118 ini, dan kita akan bikin lagi nih, seri PMK 118 ini, karena ini PMK Sapu Jagat ya. Ada banyak sekali di sini yang perlu kita bahas. Kita akan bahas satu persatu. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.